Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di program Panggilan Iman. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang saya bagikan sangat menguatkan keyakinan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tahukah saudara, betapa pentingnya kita selalu membaca firman Tuhan? Karena hanya firman Tuhanlah yang memampukan kita. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau bahas mengenai dirimu berharga. Iya, banyak orang menilai berharga haruslah memiliki harta yang melimpah atau uang yang banyak. Sekalipun itu bahagia atau sukses, tetapi di dalam Kristus bukan hal itu yang membuat kita menjadi berharga. Sesungguhnya yang membuat kita berharga adalah ketika kita memahami, mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Untuk kita belajar di kitab Amsal, namun sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau. Berikan hikmat pengertian, sehingga firman-Mu memiliki kuasa. Dan kuasa itu bekerja atas pribadi kami masing-masing. Apapun kondisi kami, di dalam firman-Mu ada kuasa Tuhan. Ada mujizat. Dan kehendak-Mu lah yang terjadi, yang terbaik dari Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita buka Alkitab kita. Hanya 5 ayat saya bagikan. Amsal pasal yang ke-19. Dirimu itu berharga ya. Ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saudara, Tuhan mengasihi orang kaya dan orang miskin. Tetapi mengapa disebut orang miskin? Ini adalah suatu umpamaan atau suatu contoh, contoh, supaya kita dapat mengerti, memahami. Kalau orang miskin kan identik dengan memohon, meminta, membutuhkan. Nah, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya, artinya orang yang rendah hati, orang yang tidak neko-neko, orang yang tidak menyembunyikan hal-hal yang jahat di dalam dirinya. Tetapi kita selalu membutuhkan pertolongan orang, membutuhkan nasihat, terlebih nasihat firman Tuhan. Maka dari itu, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya. Ya, orang yang serong bibirnya, menyimpang, tidak jelas. Satu sisi berkata firman, tapi satu sisi lebih besar berkata hal-hal negatif. Di dalam kehidupan kita orang percaya, tentu jangan serong bibir kita atau perkataan kita. Karena perkataan kita sudah diurapi oleh Roh Allah, Roh Kudus. Apa yang kita ucapkan harus bertanggung jawab di hadapan Allah kita. Jadi perkataan ini adalah doa. Jangan perkatakan selalu hal-hal yang negatif sekalipun keadaan saudara berat. Karena Tuhan tentu tidak suka dengan orang yang serong bibirnya.
yang asal bicara menambah-nambahkan perkataan yang sebenarnya, dari sebenarnya. Ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, ya. Artinya harus diimbangi dengan pengetahuan. Pengetahuan yaitu firman-Nya, firman Allah itu sendiri. Maka firman itulah yang akan memerdekakan diri kita. Karena firman yang di dalam hidup kita akan menerangi, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Bangsa Indonesia telah merdeka, sehingga momen kemerdekaan dimeriahkan dengan berbagai lomba. Karena sukacita atas kemerdekaan dari penjajahan, kemerdekaan iman kepada Yesus, yaitu karena ada firman di dalam diri saudara dan saya, sehingga diri kita, pribadi kita sangatlah berharga. Jadi berharganya diri kita bukan diukur dengan uang, harta, jabatan, dan lain-lain. Itu hanya hal-hal yang ada di dunia saja. Tetapi sesungguhnya saudara ada di dalam firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, saudara, dalam mengambil keputusan tergesa-gesa, harus teliti dulu, telaah dulu, harus punya rancangan dulu. Kalau ada kata-kata orang, jangan langsung mudah dipercaya. Harus benar-benar diteliti dulu apakah perkataannya benar, orangnya yang bicara ini dapat kita percaya. Jadi kita tetap perlu hati-hati. Sekalipun dia sahabatmu, sekalipun dia orang kepercayaanmu. Hati-hati. Mengapa? Karena seringkali manusia itu lemah. Bisa saja ditambah-tambahkan perkataannya. Belum tentu yang sebenarnya. Maka dari itu, setiap perkataan akan teruji di dalam waktu. Waktu itulah yang akan menjawab. Proses waktu itulah yang akan menjawab. Jadi saudara boleh punya orang kepercayaan, tetapi jangan 100% mempercayainya. Bisa saja dia tambah-tambahkan karena orang kepercayaan ini benci dengan orang tersebut. Harus tetap diuji. Nah, saudara dalam mengambil keputusan pun demikian. Jangan tergesa-gesa. Nanti salah langkah. Salah hasilnya. Dalam keputusan harus doa dulu. Tanya Tuhan. Dilengkapi dengan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Nanti Roh Kudus ajari kita. Lalu kita perlu nasihat dari firman Tuhan, nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Ya, tidak hanya satu orang. Saudara, penting kita punya relasi, punya teman, sahabat. Tapi sahabat yang sesuai dengan iman kita atau yang dapat memberikan solusi terhadap keputusan kita atau masalah kita. Nah, saudara, ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kebodohan yang dimaksud bukan karena tidak duduk di bangku sekolah atau SD, SMP, SMK sampai sarjana perguruan tinggi. Tapi kebodohan di sini adalah mereka yang Tuhan, mereka yang tidak percaya Allah yang esa, atau mereka yang pikirannya
bebal ya, pikirannya buntu, gelap, keras, hatinya bebal, keras. Nah saudara, dikatakan ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Memang jelas sekali, siapapun dia di dunia ini, di Indonesia ini, kalau orang kaya pasti banyak yang dekatin. Tapi kalau orang miskin, jangan coba-coba. Di teras depan saja, di depan rumah, kalau bisa dia pergi, kalau bisa kita usir. Itulah hal-hal dunia. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, semua ciptaan Tuhan itu sama. Orang kaya, orang miskin, orang yang tertindas dengan orang yang tidak tertindas itu sama. Hamba dan Tuhan tetap kita perlakukan yang sama. Mengapa? Contoh teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Dia yang memiliki segalanya, dan dia datang dalam rupa manusia, memperkecil kuasanya, membatasi kuasanya, hakikatnya, sehingga dia menjadi sama seperti manusia, hamba yang taat kepada Bapa, kepada Allah. Dia menggenapi semuanya. Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dia mengasihi orang-orang. Terlebih dia mengampuni juga orang yang berdosa. Karena hanya anak manusia yang layak berkuasa untuk mengatakan tentang pengampunan dosa. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan menggenapi dan pada akhirnya di kayu salib. Dengan tujuan, hanya dialah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Tanpa melalui Yesus, kita tidak akan bisa ke surga. Jadi iman kita yakin di dalam Yesus ada keselamatan. Keselamatan yang kekal setelah kita meninggal dunia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat. Betul sekali saudara. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ayat kelima, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Saksi bohong tetap kena hukuman saudara. Sehebat apapun, ya contoh sehebat apapun hewan, binatang, tupai melompat, akan jatuh juga. Akan tergelincir juga kakinya. Atau tersandung. Sehebat apapun yang kita sembunyikan dalam hal kebohongan, suatu kelak nanti waktu akan membuktikan. Artinya kita kena hukuman juga. Maka dari itu apa adanya, karena dirimu berharga. Itu tema kita, dirimu berharga. Bukan karena harta atau uang atau jabatan, tetapi jangan simpan dusta atau bohong. Ya, memang sulit bagi manusia, tapi kalau firman Allah menerangi hati kita, tidak ada yang mustahil. Itulah hebatnya Allah kita. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Iya, jelas ya. 2 kali diingatkan. Orang yang bohong, orang yang mengeluarkan kata-kata bohong, menambah-nambahkan dari yang sebenarnya atau mengurangi dari sebenarnya, dia sendiri kena celaka. Jadi kita berharga di hadapan Tuhan, jangan lakukan yang demikian. Kita pasti bahagia, kita pasti sukses
Karena dari hati kita, hati yang tulus, yang ikhlas, murni, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membalas segala perbuatan hidup kita. Karena murninya hati kita, tanpa ada embel-embel atau kebohongan yang disembunyikan. Itu saja saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya akhiri selalu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau mengajar kami, memberikan pemahaman supaya kami apa adanya, tidak menyimpan kebohongan, dusta, dan tidak memilih memandang rupa, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan dan kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, siapapun kami yang mendengar saat ini, kami diurapi, kami diberikan hikmat, dan kami melakukan apa yang kami dengarkan, menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Itu saja saudara, yang bersama dengan Roh Kudus, maka kita pasti bisa, karena diri kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan lupa dukung selalu dengan klik like, komen, subscribe, dan share lewat handphone saudara, supaya banyak orang mengalami kasih Yesus dan mereka diselamatkan dalam kekekalan dan juga pada waktu ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.